Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ikhlas atau dikenal dengan Qul-Hu termasuk surah pendek yang hampir semua umat Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan mudah diingat membuat surah Al-Ikhlas akan selalu dibaca setiap kali mendirikan sholat. Namun, di balik ayatnya yang pendek, surah Al-Ikhlas memiliki tempat yang istimewa karena melalui surah ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas, apa saja keutamaan membaca surah Al-Ikhlas setiap harinya? Silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini. Dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan, dimudahkan segala rizkinya, diberikan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan pula segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, berikut adalah keutamaan membaca surah Qul-Hu atau surah Al-Ikhlas setiap hari. Yang pertama yaitu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surah Al-Ikhlas sangatlah besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas dibanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Imam Bukhari. Surah Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Kandungan dalam surah Al-Ikhlas syarat dengan pesan tentang tauhid. Pertama, hanya Allah tempat bergantung. Kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Menurut para ulama, membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja?" Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah bersabda, "Allahul Wahidus Somad adalah sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Imam Bukhari. Surah yang dimaksud adalah surah Al-Ikhlas. Lalu yang kedua, menambah rezeki. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas juga untuk menambah rezeki. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya." Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad, dahulu ada seseorang mengadu kepada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali." Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Tak lama pun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Yang ketiga adalah menjadi sebab dikabulkannya doa. Apabila kita mempunyai keinginan atau cita-cita yang mungkin Anda sendiri menganggap harapan tersebut tidak mungkin bisa tergapai, maka Anda harus mengetahui keutamaannya. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu menuturkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu
bahwa diriku bersaksi, sesungguhnya engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Lalu yang keempat adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa siapa yang sangat gemar membaca surah Al-Ikhlas akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanyalah dia mengapa ia berbuat demikian. Lalu mereka bertanya kepadanya. Ia pun menjawab, karena surah ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku cinta untuk membaca surah ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Lalu yang kelima, menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surah Al-Ikhlas yang kelima adalah apabila dibaca oleh seseorang dengan hati yang hadir, hal yang demikian seseorang tersebut bisa masuk surga. Dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah. Lalu beliau mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas, maka Rasulullah bersabda, telah wajib. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib? Rasulullah bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian yang keenam, menjadi pelindung. Keutamaan berikutnya adalah apabila seseorang membacanya diikuti dengan surah An-Nas dan Al-Falaq, hal tersebut akan menjadi pelindung yang membacanya. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seseorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang yang berlindung dengannya tiga surah tersebut. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ketiga surah tersebut tak hanya menjaga dengan keadaan sedang terjaga, ketiga surah itu juga bisa melindungi saat kita sedang tidur dan beristirahat. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah terbiasa membaca tiga surah tersebut sebelum tidur. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya atau tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surah Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulai dari kepalanya, wajahnya dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Godaan jin kafir pasti selalu menghampiri setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat beriman, itulah keutamaan surah Qulhu atau surah Al-Ikhlas yang dahsyat jika dibaca setiap hari. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dan diberi istiqomah agar bisa mengamalkannya. Demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.